Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara kebanggaan kita, yaitu podcast LDNU Kabupaten Probolinggo, dengan tagline yang kita sama-sama mengetahui, yaitu merawat tradisi, menguatkan generasi. Kami ucapkan selamat datang Kiai Jamaluddin Al-Wazi MPD. Beliau merupakan ketua LDNU Kabupaten Probolinggo. Jadi merupakan suatu kehormatan kedatangan beliau di acara yang kita banggakan. Yai, mohon izin dengan adanya kegiatan podcast yang perdana ini di LDNU Kabupaten Probolinggo merupakan suatu program unggulan, gitu ya, ini merupakan suatu program unggulan, dan ini banyak yang mengharapkan memang. Jadi program ini banyak yang mengharapkan adanya, karena di masyarakat umum, masyarakat awam itu sangat membutuhkan pengetahuan tentang ilmu agama, terutama yang mana kegiatan ini semua pemateri atau penyaji dalam kegiatan podcast ini adalah ya murni orang lokal, istilahnya dari Probolinggo, Tulen, begitu ya. Jadi apa sih sesungguhnya yang mendasari, yang melandasi kegiatan ini, begitu ya? Baik, terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, wa la rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terima kasih atas waktunya di sini Mas Farid. Pada saat ini kami yang diberi amanah oleh PJNU Kabupaten Probolinggo berkhidmah di Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, yang seperti kita tahu bahwasanya NU adalah merupakan organisasi kemasyarakatan di mana yang paling pokok yang dijalankan oleh NU adalah dakwahnya. Jadi semua, kalau kita katakan semua lembaga, semua banum yang ada di NU itu semuanya visi misinya adalah dakwah. Ya. Fungsi daripada LDNU sendiri, nah, kalau mungkin bahasa sekarang adalah EO dakwahnya diserahkan kepada LDNU. Jadi alhamdulillah di beberapa bulan kita dapat amanah dari PCNU ini. Kita bekerja sama dengan lembaga sekolah yang merupakan milik NU sendiri, yang dikelola oleh kader-kader NU, dan juga kita aku yakin semua siswa-siswinya adalah merupakan kader-kader NU di masa-masa yang datang, yaitu SMK NU Bantaran. Di era sekarang ini memang sarana dan media dakwah terus berkembang. Dari dakwah-dakwah yang tradisional melalui pengajian-pengajian, majelis taklim, itu yang tradisional, atau ada yang mengatakan konvensional. Jadi kampung saya dulu sekarang ini kami berikhtiar bagaimana sekiranya dakwah itu memiliki banyak wajah atau banyak segmen. Tentunya kita harus mengikuti apa keinginan pasar, apa keinginan masyarakat, dengan harapan dalam bentuk apapun dakwahnya, konten-konten dakwah tetap bisa tersampaikan. Contoh kita kemarin, alhamdulillah di akhir Desember, ketika kita mengawali khidmah di PCNU, kita mengadakan namanya Diklat Dai Milenial. Harapan kita berbicara tentang dakwah tidak hanya kepengurusan LDNU saja yang terlibat, tapi bagaimana kita mengajak
anak-anak muda. Anak-anak muda. Yang selama ini mungkin bagi mereka urusan dakwah itu urusan orang tua kan. Nah, Betul. dengan adanya Diklat.DI milenial ini, alhamdulillah kita sudah menyediakan wadah untuk para anak-anak muda yang kita sebut dengan namanya Kodama, Korps Dai Muda Nahdlatul Ulama. Dan termasuk juga ikhtiar kita bagaimana di LDNU ini mengemas dakwah. Tidak hanya dari panggung ke panggung tetap kita laksanakan, dari majelis taklim kita laksanakan. Sekarang ya kan eranya media sosial. Media sosial. Entah bentuk podcast atau mungkin short video atau bahkan kita sekarang mengembangkan namanya apa yang dikenal dengan dakwah digital. Nah, sehingga Pak, pesan-pesan dakwah dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat yang sekarang mayoritas itu hampir semuanya terlibat dalam kegiatan media sosial, termasuk lewat podcast ini. Begitu harapan kita dengan ada podcast ini, segmen masyarakat menengah, kaum terpelajar bisa mengerti apa yang diinginkan oleh dakwah Nahdlatul Ulama itu seperti apa. Bisa menyentuh kalangan muda terutama. Nah, kalangan muda. Dan semua tidak harus, kadang ada orang muda itu kalau menurut konotasi kami tidak hanya muda dalam usia. Ada anak muda tapi pola pikirnya tua ada. Tapi ini dalam artinya muda yang inovatif. Anak muda kan inovatif, ya. Rasa ingin tahunya tinggi. Ini harus kita bisa tersalurkan. Gitu. Betul. Dan lagi kembali ke tadi bahwasanya memang di era yang sekarang istilahnya media sosial itu suatu wadah bagi mereka kalangan muda. Jadi mereka memang lebih aktif di situ daripada yang istilahnya offline-nya. Jadi sangat tepat menurut saya tadi bahwasanya dengan beberapa metode, terutama hal-hal yang bisa dikonsumsi massal oleh semua lapisan, semua kalangan, semua usia atau generasi, gitu ya. Begini ya. Sekarang kan Ramadan ya. Saya boleh tanya-tanya tentang puasa atau tentang Ramadan begitu ya. Begini. Menurut ada sebagian orang menyatakan bahwasanya puasa itu bisa dijadikan suatu motivasi dari dakwah itu sendiri. Kira-kira menurut pandangannya ini bagaimana? Oke, terima kasih. Jadi terkait dengan dakwah, jadi ada menurut sudut pandang. Ada dua sudut pandang. Yang pertama, dakwah yang bersifat personal. Artinya ketika kita melaksanakan aktivitas ibadah, itu implikasinya dampaknya hanya untuk perorangan kita sendiri. Itu namanya dakwah personal. Seperti kita sholat. Kita sholat. Ya. Kita mungkin puasa. Itu kan dampaknya ke kita sendiri saja. Tetapi ada juga namanya dakwah sosial. Dakwah sosial. Dalam puasa ini selain kita juga diajarkan al-imsak, menahan diri, baik untuk diri sendiri, tapi juga di bulan Ramadan ini juga kita diajarkan bagaimana kita untuk peduli kepada orang lain, yang disebut dengan dakwah sosial. Apa korelasinya antara puasa dan dakwah? Ini korelasinya sangat besar sekali. Di mana dalam dakwah ini kan namanya dakwah itu kan mengajak orang. Sebagaimana tuntunan Nabi kepada kita, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Meskipun satu ayat. Artinya meskipun satu pengertian, meskipun mungkin satu hukum lah. Nah, tentunya di sini dalam kita menyampaikan dakwah, kembali ke tadi, karena memang segmen kita tidak sama dan juga latar belakang masyarakat tidak sama. Tentunya apa? Selain perlu metode-metode tertentu, tapi juga apa? Harus kembali kepada sang dai sendiri. Bagaimana dana dalam puasa? Yang puasa yang pertama apa? Yang bisa kita raih. Yang pertama, orang puasa itu apa? Yang pertama, dia harus apa? Sabar. Sulit itu ya. Nah ya kan? Sulit.
Orang dai itu harus sabar. Harus sabar. Artinya apa? Merubah sebuah pola pikir masyarakat. Ini kadang butuh waktu. Nabi sendiri kan 23 tahun. Jadi selain yang tadi pertama dalam puasa sabar. Karena watawasobil haq watawasobil sabr. Artinya apa? Dalam mengungkap kebenaran itu mesti harus diiringi dengan kesabaran. Artinya apa? Sebuah kebenaran, kita mengungkap sebuah kebenaran harus diiringi dengan kesabaran. Sesuatu yang benar tapi kita nggak sabar, nggak nyampe. Kebenaran itu tidak nyampe. Nggak nyampe. Kenapa? Karena ketidaksabaran. Makanya dalam surat Al-Asr ya, wa tawasabil haq wa tawasabil sabr, ini bergandeng. Itu yang pertama tentang kesabaran. Yang kedua, yang terkait dengan puasa. Dalam puasa kita juga diajarkan apa? Kepedulian sosial. Bagaimana seorang dai tidak hanya dia memikirkan dirinya sendiri, tapi juga memikirkan masyarakat sekitarnya. Hubungan horizontal dengan sesama. Tidak hanya vertikal tapi juga horizontal. Katakan kulil haqqa walau kana, katakan yang benar meskipun itu pahit. Kadang kita kan apa? Mengungkap kebenaran itu kan karena resikonya banyak hal. Tapi karena demi menyelamatkan umat, katakan itu. Ya memang sebagian orang ada yang cari aman istilahnya. Jadi kebenaran itu tidak tersampaikan dikarenakan daripada saya nanti ditanya atau resikonya. Lebih baik berdiamlah saya. Jadi bahasa mudanya itu apa? Kebenaran kalah dengan kenyamanan. Atau keamanan. Saya bilang benar tapi kalau saya tidak aman gimana? Atau saya bilang benar tapi kalau tidak nyaman gimana? Ini terkadang jadi apa? Jadi kotak batin, perang batin kita. Maka disitulah seorang dai harus punya keteguhan yang kokoh. Puasa mengajarkan itu. Belum di situ ada apa di meja kita? Belum waktunya. Ya jangan. Meskipun itu milik kita, meskipun itu hak kita, tapi belum waktunya ya enggak. Itu apa? Puasa mengajarkan kita kepada sebuah prinsip, mengajarkan kita taat kepada sebuah aturan. Maka seorang dai, jadi tidak hanya punya tugas menyampaikan kebenaran, tapi juga apa? Kesabaran. Dan sabar ini adalah proses bagaimana kita bisa menyampaikan kebenaran secara utuh dengan dengan keikhlasan tentunya. Sungguh menarik perbincangan tersebut. Jadi setiap orang memang memiliki kemampuan yang bermacam-macam gitu ya. Dan apakah kita harus memiliki profesi seorang dai untuk menyampaikan kebenaran, atau kita semua baik itu sebagai dai ataupun tidak, kita mempunyai suatu kewajiban untuk menyampaikan kebenaran? Bagaimana itu ya? Terkait amar ma'ruf nahi munkar. Ini kan ada tagline Kodama itu amar ma'ruf nahi munkar. Kita kita mencoba. Kalau selama ini kesannya seorang dai itu harus tampil sendiri, tampil di depan panggung, pegang mic, berorasi sekian lama dengan diikuti berjamaah. Kita di LDNU sekarang kita mau mengenalkan bahwa wajah dakwah itu banyak versi. Tidak harus ditampil sendiri, tapi bisa lewat tulisan dakwah berkolam. Atau mungkin sekarang lewat media sosial yang lain kan. Makanya kita aktifkan pada dai muda ini tidak harus diambil dari atas panggung. Dia cukup di layar saja, tapi aktif menulis di media sosial yang di mana di situ ada konten-konten dakwah. Kalau kewajiban amar ma'ruf nahi munkar itu adalah kewajiban personal. Oh gitu. Kewajiban personal itu ada kewajiban kita sebagai umat muslim. Karena kita tidak hanya sebagai personal, tapi juga sosial. Tapi juga individu, tapi juga kemasyarakatan. Makanya Islam itu juga agama begini. Tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Mengajar tidak harus secara langsung, bisa lewat orang lain atau lewat media yang kita siapkan. Siap. Dari diskusi mulai dari awal sampai saat ini atau sampai sekarang,
Itu sungguh luar biasa jika kita betul-betul memiliki suatu kesadaran yang utuh, maka kita akan mewajibkan diri kita untuk melakukan hal itu, menyampaikan kebenaran itu dengan cara apapun versi kita gitu ya. Oke, harapan ke depannya ya. LDNU ibaratnya itu adalah sebuah perahu besar, ke depan mau diarahkan kemana ini kira-kira, atau dengan kata lain apa tujuan besar dari LDNU Kabupaten Probolinggo? Baik, terima kasih. Terkait tadi bagaimana kita memulai sebuah dakwah, sebagaimana disampaikan Nabi, bagaimana ibda binafsik, kita mulai dari diri kita sendiri, dan tidak dakwah itu tidak hanya seperti yang saya sampaikan depan, tidak hanya tergambar dalam bentuk orasi, tapi dari contoh hal ihwal kita sehari itu adalah dakwah bagi kita. Contoh seorang ayah ingin punya anak keluarga yang rajin sholat berjamaah, tidak perlu mengajak, tidak perlu pidato, yang penting ayahnya aktif sholat berjamaah, maka secara tidak langsung akan diikuti oleh lingkungan sekitarnya. Begitu juga sesama muslim, jadilah contoh di lingkungan terkecil masing-masing. Maka itu pada ikannya adalah menjadi seorang dai, ya kan? Karena lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Aktivitas itu lebih utama daripada hanya orasi saja. Dan harapan kita LDNU ke depan, bagaimana kita potensi dakwah Nahdlatul Ulama di wilayah kerja PCNU Kabupaten Probolinggo semuanya terangkat semuanya. Baik tidak hanya dakwah konvensional lewat panggung-panggung, tapi juga di era sekarang lewat media sosial. Tapi juga tidak kalah lebih pentingnya sekarang Probolinggo ini tidak hanya di kawasan bawah saja, tapi juga ada di kawasan-kawasan pelosok seperti daerah Sumber, Sukapura, Lumbang, dan mungkin Tiga Siwalat. Ini juga perlu kita sentuh. Karena di situ banyak dai-dai yang, mohon maaf, beliau itu hanya bermodal semangat saja. Tidak diikuti dengan kemampuan dakwah atau pengetahuan agama yang cukup. Maka tugas kita, nanti kita insya Allah akan sharing dengan pengurus-pengurus NU sampai tingkat ranting bagaimana kita pemberdayaan para dai-dai ini baik di tingkat masjid ataupun tingkat mushola. Itu harapan kita, dan mohon doanya mudah-mudahan sinergitas kita semuanya, semua lembaga-lembaga NU untuk mensukseskan dakwah Nahdlatul Ulama ini akan tercapai pada akhirnya. Amin. Terutama di bulan Ramadan ini. Iya, Ramadan ini. Terima kasih atas pencerahannya, atas sharing atau diskusinya. Semoga apa yang dibahas dari awal sampai akhir menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semuanya, bagi dunia sampai nanti dalam akhir. Amin. Saya selaku host atau pembawa acara, apabila ada suatu sepatah dua patah kata mungkin yang tidak berkenan bagi para pemirsa, saya atas nama pribadi dan LDNU Kabupaten Probolinggo mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata dari saya pribadi dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung